Ya ampun, Bu Sulis, cetar banget sore ini, kayak mau kondangan. Ah, masa sih? Biasa aja ini mah. Kebetulan lagi pengen sedikit rapi, jadi dipakein aksesoris juga. Ternyata kelihatan cocok ya. Cocok kok Bu, jadi kelihatan elegan. Duh, makasih loh udah dipuji. Padahal ini koleksi lama aku, tapi dari dulu tuh aku emang suka style yang kayak begini. Hahaha, pantas kelihatan awet muda Bu. Bajunya juga cocok banget. Hahaha, kamu bisa aja deh Jeng. Yang penting sih rawat aja badannya. Sama selera juga harus dijaga biar kelihatan awet muda. Itu gamis aku, brosnya juga punya aku. Kok bisa ibu pakai lagi tanpa izin dulu? Benar-benar bikin darah tinggi. Menantu. Aku tuh sebenarnya masih kepikiran, Mas. Kita beneran bakal tinggal di sini. Aku paham perasaan kamu, tapi sekarang kita belum punya pilihan lain. Kondisi ekonomi kita belum memungkinkan buat kontrak ataupun beli rumah. Gak apa-apa ya, tinggal di sini dulu. Aku bukannya nggak mau tinggal sama ibu kamu, cuma aku ngerasa nggak bebas aja. Takut ibu ngerasa gimana-gimana kalau ada kita di sini. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu, kita jalanin pelan-pelan aja. Aku janji, begitu ada rezeki lebih, kita pindah. Iya, Mas. Aku percaya sama kamu. Wah, kayaknya mantuku punya banyak perhiasan tuh. Aku mau lihat lebih deket ah. Kalian ngobrolin apa sih dari tadi serius banget? Ibu. Ini lagi beresin baju aja, Bu. Wih, banyak juga baju dia. Mana kelihatan bagus-bagus lagi. Ya udah, kalian lanjut aja beres-beresnya. Ibu ke dapur dulu. Kamu tenang aja ya di rumah, ibu baik kok. Kalau ada apa-apa, kabarin aku aja. Aku berangkat kerja dulu ya. Bye sayang. Hati-hati di jalan, Mas. Ternyata kalungnya cocok banget di aku. Gak apa-apa lah hasil minjem juga. Lagian punya mantu sendiri, gak mungkin marah kalau aku yang pakai. Bu Sulis, kalung kamu kok kinclong banget. Kalung baru ya? Enggak kok, bukan kalung baru. Cuma emang jarang dipakai aja. Kebetulan lagi pengen pakai perhiasan. Ya biar nggak kalah sama ibu-ibu yang lain. Wah, kelihatannya mahal tuh perhiasan. Cocok loh di kamu. Aku kira kamu jarang pakai perhiasan. Sebenarnya punya, cuma jarang dipakai aja. Masa sih? Bukannya dulu kamu bilang gak pernah bisa kebeli perhiasan ya? Atau jangan-jangan itu punya menantu kamu? Enak aja. Enggak lah, ini tuh punya aku. Walaupun punya menantuku, aku mah nggak berani pakai barang-barang dia. Gak sopan namanya. Oh begitu. Ya udah kalau gitu aku duluan ya.
Gak boleh ada orang yang tahu kalau kalung ini hasil minjem dari menantuku. Soalnya aku pengen kelihatan fashionable. Walaupun udah berumur, kalau urusan penampilan harus tetap nomor 1. Hahaha. Sekarang tinggal disetrika deh. Loh, kok kebuka? Perasaan kemarin udah aku rapihin di lemari. Sekarang kok tiba-tiba ada di sini? Kalung aku kemana? Kok nggak ada? Gak mungkin ada yang maling. Dari tadi kan aku di rumah terus. Aduh, kok aneh banget sih tiba-tiba hilang. Jangan bercanda deh. Itu kalung kesayangan aku. Jelas-jelas aku taruh di situ. Baju-baju aku juga pada berantakan kayak gini. Masa iya hilang? Gak mungkin. Nadine, dari tadi kamu ribut-ribut sendiri. Ngapain sih? Ada apa? Bu, ibu masuk kamar aku ya tadi? Iya, kenapa emangnya? Ibu lihat kalung aku nggak? Sebelumnya aku simpen di kotak perhiasan. Sekarang nggak ada. Oh, kalung. Ibu pakai sebentar tadi, mau keluar, lupa bilang, jadinya langsung ibu ambil. Nih, kalungnya masih ibu pakai. Dipakai. Bu, itu kalung aku. Kenapa nggak izin dulu? Kalau hilang gimana? Ya ampun, Nadine, ibu cuma pinjem doang kok. Kamu ini berlebihan banget deh. Nanti juga dibalikin kok. Aku nggak masalah kalau emang ibu mau minjem, tapi setidaknya izin dulu, Bu. Aku kaget lihat barang aku tiba-tiba nggak ada. Terus lihat isi lemari juga berantakan. Gak boleh kayak gitu dong, Bu. Kamu ini hitung-hitungan sama orang tua sendiri. Kita ini serumah, Nadine. Harusnya bisa saling melengkapi. Gak perlu sampai segitunya. Aku ini mertua kamu loh. Iya, Bu, aku tahu ibu mertua aku. Tapi karena kita serumah, aku pengennya kita saling menghargai, Bu. Aku nggak nyaman kalau barang aku diambil tanpa sepengetahuan aku. Kalau nggak nyaman, ya jangan tinggal di sini. Jadi menantu tuh jangan pelit. Ingat, kamu tuh juga numpang hidup di rumah ibu. Aku nggak pelit, Bu. Aku cuma pengen dihargai, biar nggak ada masalah ke depannya. Ya ampun, Bu Sulis, cetar banget sore ini, kayak mau kondangan. Ah, masa sih? Biasa aja ini mah. Kebetulan lagi pengen sedikit rapi, jadi dipakein aksesoris juga. Ternyata kelihatan cocok ya. Cocok kok, Bu, jadi kelihatan elegan. Duh, makasih loh udah dipuji. Padahal ini koleksi lama aku. Tapi dari dulu tuh aku emang suka style yang kayak begini. Hahaha, pantas kelihatan awet muda, Bu. Bajunya juga cocok banget. Hahaha. Kamu bisa aja deh, Jeng. Yang penting sih rawat aja badannya. Sama selera juga harus dijaga biar kelihatan awet muda. Itu gamis aku, brosnya juga punya aku. Kok bisa ibu pakai lagi tanpa izin dulu? Benar-benar bikin darah tinggi. Menantunya nggak ikut, Bu. Oh, enggak. Dia lagi capek katanya. Jadi males kemana-mana, pengen di rumah aja. Sayang banget. Padahal kalau berdiri sebelahan sama Bu Sulis pasti kelihatan kayak adik kakak. Ah, bisa aja deh. Lama-lama aku terbang nih, dipuji-puji melulu.
Aku dibilang pelit, tapi sekarang barang-barang aku dipakai pamer ke orang-orang tanpa izin. Ini udah keterlaluan. Ya udah ibu-ibu, kita jalan sekarang yuk, nanti keburu sore. Ayo Bu. Aku nggak bisa diam terus kalau begini caranya. Aku harus ngomong langsung ke ibu. Bu, aku boleh ngomong sebentar gak? Ngomong apa? Tinggal ngomong aja kali. Aku cuma pengen minta satu hal aja. Kalau ibu mau pakai baju atau perhiasan aku, tolong bilang dulu ya. Aku jadi nggak enak kalau tahu-tahu udah dipakai sama ibu. Jadi maksud kamu, ibu gak boleh pakai barang kamu gitu? Bukan gitu, Bu. Aku cuma minta ibu buat izin dulu, biar aku juga tahu dan sama-sama enak. Astaga, Nadine, kamu ini pelit banget sih. Barang-barang kamu itu pasti dibeliin suami kamu kan? Dan dia itu anak aku. Apa salahnya kalau aku pakai sebentar doang? Bener-bener pelit ya kamu sama mertua sendiri. Ini bukan soal pelit, Bu. Ini soal perasaan aku. Aku kaget dan jujur aja aku nggak nyaman kalau ibu sering pakai barang aku diam-diam. Hahaha. Oh, gak nyaman ya? Kamu tinggal di rumah aku, makan dari dapur aku, udah tahu numpang terus. Sekarang sok-sokan ngajarin, dasar gak tahu diri. Aku nggak pernah ngerasa numpang seenaknya, Bu. Aku selalu bantu masak, bersih-bersih. Aku cuma minta dihargai aja kok. Kamu jangan sok suci. Dari awal juga kamu kelihatan gak betah tinggal di sini. Iya kan? Kalau nggak sanggup hidup sederhana sama mertua, pergi aja sana. Aku nggak sudi punya menantu yang pelit sama mertuanya sendiri. Aku bukan pelit, Bu. Aku nggak larang ibu pakai barang-barang aku. Tapi apa salahnya bilang dulu? Sudahlah, mulai sekarang simpan aja barang kamu baik-baik. Aku nggak sudi pakai lagi. Kalau begini terus, aku nggak bakal kuat. Mumpung rumah lagi kosong, saatnya aku beraksi buat minjem baju-baju Nadine. Aku harus buru-buru biar gak ketahuan. Semoga aman deh. Kalau ketahuan bisa gawat. Soalnya si Nadine pelit banget gak mau minjemin barang-barangnya ke aku. Jadi mending aku ambil sendiri aja deh. Tuh kan, padahal baju dia tuh banyak, tapi pelit banget gak boleh pinjem. Wah, yang ini bagus. Kalau aku pakai ke arisan ibu-ibu, pasti bakal muji aku lagi deh. Mereka bilang aku kan cocok kalau pakai baju kayak gini. Ah, sekalian aja yang ini juga. Toh Nadine juga jarang pakai bajunya. Hahaha. Oke, segini juga cukup deh. Bodoh amat Nadine mau bilang apa. Lagian ngapain pakai segala izin sih? Udah kayak ke orang lain aja. Aku ini kan mertuanya. Aku bakal pakai baju-baju ini buat aku pamerin ke ibu-ibu yang lain. Mereka pasti kagum ngelihat aku pakai baju bagus. Jadinya aku bakal kelihatan makin awet muda deh. Kalau Nadine sampai marah karena baju-bajunya aku pakai, aku bakal marah balik. Pokoknya dia nggak boleh ngatur-ngatur aku karena dia numpang di rumah aku. Oke, aman. Gak ada siapa-siapa di sini. Aku gak sabar banget buat pakai baju-bajunya. Itu baju aku. Bahkan dia seenaknya masuk kamar tanpa izin, padahal udah dikasih tahu berkali-kali. Yang ini pasti enak dipakai nih. Kelihatan banget dari bahannya juga adem. Aku harus buru-buru pergi sebelum ada Nadine lihat kalau aku ngambil bajunya lagi. Baju kayak gini cocoknya dipakai kemana ya?
Aku pengen pas pakai baju ini di mix pakai celana jeans. Pasti kece banget. Ih, lucu banget. Suka deh. Bener aja kan kalau aku pakai baju-baju lucu kayak gini bikin kelihatan awet muda. Kalau gini caranya sih aku bakal dapat berondong. Hahaha. Mas, aku udah gak kuat lagi. Kamu harus bersikap tegas sama ibu kamu sendiri. Kenapa? Ada apa sama ibu? Kamu cerita aja, jangan dipendem gitu. Awalnya aku gak cerita karena aku gak mau kamu kepikiran. Tapi makin dibiarin malah makin kelewatan. Barang aku sering diambil ibu kamu tanpa izin. Baju, perhiasan, semua dipakai seolah itu punya dia. Maksud kamu nyuri? Bukan sekali dua kali, Mas. Dan hari ini aku lihat sendiri ibu masuk kamar aku diam-diam ambil baju-baju aku buat dipakai. Hah? Kamu yakin? Iya, Mas, kamu harus percaya. Aku lihat pakai mataku sendiri. Padahal sebelumnya udah aku omongin baik-baik ke ibu, tapi aku malah disebut pelit dan gak tahu diri. Kenapa ibu bisa sampai begitu sih? Aku juga gak ngerti kenapa ibu kayak gitu. Tapi aku benar-benar gak tenang tinggal di rumah ini, Mas. Aku takut, Mas. Maafin aku ya sayang, harusnya aku lebih peka. Aku nggak tahu kalau kamu bakal ngalamin kejadian kayak gini. Aku nggak minta apa-apa selain rasa aman. Kalau begini terus, aku nggak tahu bisa bertahan sampai kapan. Kamu istriku, aku nggak mau kamu hidup tertekan. Besok aku bakal ngomong sama ibu. Ini udah keterlaluan. Nanti kita sama-sama selesaikan masalah ini ya. Kamu beneran bakal ngomong? Iya, aku emang sayang sama ibu, tapi aku juga harus jagain kamu. Aku nggak mau kamu sedih terus selama tinggal di sini. Udah, sekarang kita makan dulu ya sayang. Sekarang saatnya aku beraksi lagi. Aku pengen ngambil baju-baju yang lain. Kok gak bisa dibuka? Ih, si Nadine. Ini kenapa lemarinya malah dikunci sih? Dasar pelit. Astaga, sekarang sampai digembok segala. Kalau begini caranya, aku gak bakal bisa ngambil baju-bajunya lagi. Tapi aku gak boleh nyerah. Pelitnya keterlaluan. Bu, ibu lagi ngapain? Ngapain? Ibu mau ambil baju. Emang kenapa? Itu lemari aku, Bu. Dan sekarang aku kunci karena aku tahu kalau ibu bakal ngambil seenaknya baju-baju itu. Emang kenapa sih harus izin segala? Cuma buat minjem baju doang. Dari awal aku udah ingetin kalau aku cuma pengen dihargai. Aku bakal ngasih pinjem kalau ibu izin langsung. Tapi ibu gak pernah dengerin aku. Kenapa malah milih ngambil diam-diam kayak gini, Bu? Kamu gak sadar diri? Kamu tinggal di rumah siapa sekarang? Aku sadar, Bu. Justru karena itu aku selalu jaga sikap. Tapi ibu masuk kamar aku pas aku gak ada. Itu bikin aku overthinking, tahu gak, Bu? Oh, jadi kamu sekarang nuduh ibu maling? Aku nggak nuduh, Bu. Tapi ibu ambil barang aku tanpa izin berulang kali. Aku manusia, Bu. Aku punya batas sabar. Ibu ini orang tua kamu. Gak sepantasnya kamu ngelakuin ini ke ibu. Dasar menantu gak tahu diri. Aku nggak mau ribut cuman gara-gara masalah ini. Aku bakal ngomong semuanya ke Mas Hadi. Sial, semuanya bakal kebongkar. Duh, gawat-gawat. Bu, aku mau kita ngomong baik-baik di sini. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Apa sih? Kenapa wajah kamu sinis gitu ke ibu? Oh, pantes. Pasti karena udah dihasut sama istri kamu itu buat nyalahin ibu kan?
Aku nggak pernah ngasut Mas Hadi buat ngebela aku, Bu. Aku cuma nggak mau di rumah ini ada masalah. Bu, dengerin dulu masalahnya. Bukan soal perasaan ibu aja. Ini soal barang Nadine yang sering ibu ambil tanpa izin. Coba ibu jelasin ke aku, kenapa ibu ngelakuin itu? Dari kemarin ibu dipojokin terus. Kenapa sih? Masalah pinjem barang disebar-sebarin kayak gini. Kalau emang gak mau pinjemin ya udah, ibu gak bakal minjem apapun lagi dari istri kamu. Bukan gitu, Bu. Justru aku anak ibu. Aku harus ngomong tindakan yang udah ibu lakuin itu salah. Dan itu bukan cuma sekali. Nadine sampai harus ngunci lemari biar ibu gak bisa ngambil seendaknya. Jadi kamu laporin aku ke anak aku sendiri. Keterlaluan kamu, Nadine. Aku cerita karena aku udah capek, Bu. Aku ngerasa nggak aman. Ibu ngelahirin Hadi, ngerawat dia sendirian. Sekarang ibu diperlakuin kayak orang asing sama kalian. Bu, jangan bawa masa lalu buat nutupin kesalahan. Ibu harus paham kalau ngambil barang orang tanpa izin itu tetap salah, siapapun pelakunya. Jadi menurut kamu, ibu ini nggak punya hak apa-apa di rumah ini? Ibu punya hak dihormati, tapi Nadine juga punya hak buat dihargai. Dia itu istriku, Bu. Ibu nggak nyangka kalian bakal sekeras ini. Aku ngomong begini karena aku masih sayang sama ibu. Jadi tolong ya, Bu, kalau mau minjem sesuatu yang bukan milik ibu, harus izin terlebih dahulu. Ini semua barang kamu ibu balikin semuanya. Iya, Bu. Ibu salah, Nak. Ibu iri sama kamu karena kamu punya barang-barang itu dari Hadi anak ibu. Tapi sekarang ibu sadar kalau semua yang ibu lakuin itu salah. Maafin aku juga, Bu. Karena aku nggak bisa jadi menantu yang baik buat ibu. Kamu nggak salah, Nak. Ini semua salah ibu sendiri. Bukan cuma iri, ibu juga terus nyari pengakuan dari orang lain sampai ngelakuin cara yang salah. Aku mau kejadian ini nggak terulang lagi ya, Bu. Karena aku nggak mau ada masalah di antara kita. Aku mau semuanya baik-baik aja. Ibu minta maaf, bener-bener minta maaf. Ibu malu sama diri sendiri. Aku maafin ibu kok, Bu. Pokoknya kalau ibu butuh sesuatu tinggal bilang aja ke aku. Sebisa mungkin aku bakal bantu apa yang ibu butuhin. Gak perlu sungkan ya, Bu. Karena kita kan keluarga. Makasih ya, Nak. Kamu masih mau ngertiin ibu. Bu, Bu, makasih udah mau nganterin aku sama Nadine ke rumah ini. Maaf kalau aku sama Nadine gak bisa sama-sama ibu terus. Ibu yang harusnya minta maaf. Gara-gara ibu, kalian sampai pindah. Enggak kok, Bu. Aku udah ngelupain masalah itu. Aku cuma gak mau terus ngerepotin ibu. Tapi ibu tahu ini karena kelakuan ibu sendiri. Enggak, Bu. Kejadian kemarin itu cukup dijadiin pelajaran aja ya. Biar ibu nggak ngambil barang orang lain tanpa izin. Aku dan Nadine pindah ke sini nggak ada sangkut pautnya sama masalah itu. Kita cuma pengen hidup mandiri. Nggak apa-apa ya, Bu? Ibu nyesel, Nak. Ibu terlalu egois dan cuma mikirin diri sendiri. Aku udah ikhlas, Bu. Aku nggak mau bawa-bawa masalah itu lagi. Jaga rumah tangga kalian baik-baik ya, Nak. Ibu cuma bisa ngedoain dari jauh. Pintu rumah ini selalu terbuka buat ibu. Jadi jangan merasa sungkan kalau mau main ke sini. Sekarang ayo kita masuk dulu yuk.